Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, perkenalkan saya Nurma Widya, kami dari kelompok 10 untuk aplikasi Health, simulasi pemeriksaan kesehatan sederhana. Oke, mmm, pertama-tama hari ini kami akan memperkenalkan aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi pengecekan BMI atau indeks massa tubuh berbasis e-health. Jadi dalam era digital ini penting bagi kita untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung, pelayanan kesehatan. So, mari kita lihat lebih dalam mengenai pentingnya e-health dan bagaimana aplikasi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke, next. Oke, bagian pendahuluan. Yang pertama di sini kita meng-highlight tentang aksesibilitas layanan kesehatan. E-health memungkinkan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, untuk mengakses pemeriksaan kesehatan dengan cepat dan mudah. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat melakukan pengecekan BMI tanpa harus mengunjungi fasilitas kesehatan secara langsung. Kemudian yang kedua ada deteksi dini penyakit. Nah, jadi melalui simulasi pemeriksaan kesehatan sederhana, pengguna itu dapat memantau indikator kesehatan dasar termasuk BMI yang penting untuk mendeteksi potensi awal kesehatan eee, kesehatan lebih awal gitu. Kemudian yang ketiga itu ada peningkatan kesadaran kesehatan. Jadi aplikasi ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan rutin. Oke, next. Oke, next terkait tantangan, maaf, latar belakang aplikasi e-health untuk simulasi pemeriksaan kesehatan sederhana. Jadi di sini ada beberapa poin utama. Yang pertama itu tantangan dalam akses pelayanan, kesehatan. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, itu menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan preventif juga masih rendah. Kemudian selanjutnya, itu ada perkembangan teknologi digital di bidang kesehatan. So, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang untuk layanan kesehatan berbasis digital. E-health menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat luas dan mempermudah pemeriksaan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan untuk deteksi dini dan edukasi penyakit. Nah, penyakit kronis itu seringkali nggak terdeteksi hingga tahap lanjut. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat memantau kondisi kesehatan mereka secara mandiri dan mendeteksi potensi masalah lebih awal. Kemudian yang terakhir itu ada efisiensi waktu dan biaya. Dalam kehidupan yang modern dan serba cepat ini, aplikasi kesehatan digital menawarkan alternatif yang hemat waktu dan biaya dibandingkan kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan. Mungkin di sini saja untuk penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Satu, dua, tiga, mulai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan aplikasi e-health simulasi pemeriksaan kesehatan sederhana. Yang pertama adalah meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan, yaitu mempermudah masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan awal tanpa harus mengunjungi fasilitas kesehatan. Lalu yang kedua, mendorong kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan. Aplikasi dirancang untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui simulasi pemeriksaan yang interaktif dan informatif. Lalu yang ketiga, yaitu mendukung deteksi dini masalah kesehatan. Dengan memberikan hasil pemeriksaan kesehatan sederhana, aplikasi ini membantu pengguna mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan memberikan saran untuk tindak lanjut yang tepat. Lalu selanjutnya meningkatkan efisiensi
sistem pelayanan kesehatan dengan mendorong pemeriksaan mandiri. Aplikasi ini mengurangi beban layanan kesehatan untuk fokus pada kasus yang lebih kritis dan membutuhkan penanganan medis langsung. Lalu yang kelima yaitu memanfaatkan data untuk mengelola kesehatan jangka panjang. Data hasil simulasi dapat digunakan untuk memantau perkembangan kesehatan pengguna dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan penyusunan strategi kesehatan yang lebih baik secara individu maupun komunitas. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan inklusi digital dalam bidang kesehatan. Memberdayakan masyarakat untuk menggunakan teknologi dalam mendukung pola hidup sehat, termasuk mereka yang kurang terbiasa dengan layanan teknologi sebelumnya. Next, di sini kita menampilkan fitur dari program yang kita buat, yaitu adalah BMI, yaitu berat badan tinggi dibagi tinggi badan kali tinggi badan. Bisa dilihat sesuai sama program yang kita sudah kerjakan seperti berikut. Lalu next, di sini sama seperti yang tadi gambar, tetapi ini contoh dari hitungan secara kata demi kata saja. Lalu next, di sini adalah teknis programnya, yaitu flowchart. Pertama yaitu mulai, yang kedua input data pengguna, memasukkan nama, usia, berat badan, tinggi badan, lalu yang ketiga konversi tinggi badan ke meter. Lalu yang keempat adalah hitung BMI-nya. Yang kelima, tentukan status kesehatan, baik berat badan kurang, normal, berat badan berlebihan, atau obesitas. Yang keenam, menampilkan hasil yang merekomendasi. 7, tanya ulang. Jika Y, ulangi. Jika N, selesai. Next. Di sini contoh kasus penggunaan dari aplikasi tersebut. Menginputkan nama Andi, usianya 25 tahun, berat badan 70 kilo, dan tinggi badan 175 cm. Outputnya akan menghasilkan BMI-nya 22,86, statusnya, dan disitu tentu akan menampilkan status berat badan normal, pertahankan pola hidup Anda sehat. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Keunggulan aplikasi eHealth simulasi pemeriksaan kesehatan sederhana. Itu yang pertama, aksesibilitas tinggi, yaitu aplikasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer sehingga cocok untuk semua kalangan termasuk masyarakat di daerah terpencil. Lalu kemudahan penggunaan dengan antarmuka yang sederhana dan panduan langkah demi langkah, aplikasi ini mudah digunakan bahkan oleh pengguna dengan tingkat literasi digital yang rendah. Lalu efisiensi waktu dan biaya. Pengguna dapat melakukan pemeriksaan kesehatan awal secara mandiri tanpa perlu menghabiskan waktu untuk perjalanan atau biaya konsultasi medis langsung. Kemudian deteksi dini yang cepat. Aplikasi menyediakan hasil pemeriksaan sederhana seperti tekanan darah, BMI, atau kadar gula darah dengan input data pengguna atau integrasi perangkat sehingga membantu identifikasi dini masalah kesehatan. Selanjutnya edukasi kesehatan. Ini selain pemeriksaan, aplikasi dilengkapi dengan konten edukatif yang membantu pengguna memahami hasil pemeriksaan dan memberikan tips kesehatan preventif. Lalu ada integrasi dengan perangkat wearable. Aplikasi mendukung perangkat wearable seperti smartwatch,
untuk memantau data kesehatan secara real time seperti detak jantung atau tingkat aktivitas fisik. Ada data tersimpan dan analisis jangka panjang. Hasil pemeriksaan pengguna disimpan secara digital. Kemungkinan pemantauan tren kesehatan individu dari waktu ke waktu dapat dan membantu dokter dalam pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, personalisasi rekomendasi. Aplikasi menggunakan algoritma berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk memberikan saran kesehatan yang disesuaikan dengan data dan kebutuhan pengguna. Nah, adapun potensi pengembangan lebih lanjut, ini ada integrasi dengan layanan telemedicine. Itu aplikasi dapat diintegrasikan dengan layanan telemedicine. Memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi langsung dengan tenaga medis setelah mendapatkan hasil pemeriksaan. Pengguna kecerdasan buatan atau AI lebih mendalam. Nah, ini pengembangan AI yang lebih canggih untuk menganalisis pola data kesehatan pengguna dan memberikan diagnosis awal atau prediksi risiko kesehatan secara akurat. Kemudian pengembangan modul interaktif. Penambahan fitur seperti chatbot kesehatan, kuis interaktif, atau simulasi gaya hidup sehat untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Pemantauan kesehatan real time menggunakan Internet of Things atau IoT untuk mendukung pengumpulan data secara real time dari perangkat wearable atau sensor kesehatan lainnya. Selanjutnya, kolaborasi dengan penyedia asuransi dan farmasi. Integrasi dengan layanan asuransi kesehatan untuk memberikan manfaat tambahan seperti diskon atau saran produk kesehatan yang sesuai dengan kondisi pengguna. Lalu ekspansi ke pemeriksaan kesehatan yang lebih kompleks, menambahkan fitur untuk pemeriksaan kesehatan mental seperti deteksi awal gejala stres, kecemasan, atau depresi melalui kuesioner berbasis psikometri. Selanjutnya, peningkatan keamanan data. Nah, ini pengembangan sistem keamanan berbasis blockchain untuk melindungi privasi dan kerahasiaan data pengguna. Kolaborasi dengan komunitas kesehatan, menghubungkan pengguna dengan komunitas kesehatan lokal untuk mendukung aktivitas seperti olahraga bersama atau kampanye kesehatan. Fitur multibahasa dan lokalisasi, menyediakan antarmuka multibahasa untuk menjangkau pengguna di berbagai wilayah serta menyesuaikan konten dengan kebutuhan lokal. Ada integrasi dengan rekam medis elektronik. Nah, ini memungkinkan sinkronisasi dengan sistem rekam medis elektronik untuk mendukung penanganan kesehatan secara holistik. Terakhir yaitu penutup. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu selama presentasi ini. Kami percaya bahwa e-healthy simulasi pemeriksaan kesehatan sederhana ini adalah langkah maju dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan aplikasi ini, kita dapat bersama-sama mendorong masyarakat untuk lebih peduli pada kesehatan mereka, mendukung deteksi dini masalah kesehatan, serta menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nah, kami mengundang semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi ini demi kesejahteraan bersama. Sekali lagi, terima kasih. Sekian dari kami. Banyak kesalahan dalam berkata selama presentasi. Kami mewakili kelompok 10. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.